وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali kita untuk bertemu dalam sebuah majelis ilmu di mana kita pada majelis ini membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah azza wa jal berkaitan dengan hakikat keimanan, pokok-pokok dan buahnya. Pada pembahasan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Kalau sebelumnya kita telah sampai bab atau halaman yang ke-31, ya, maka insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab atau halaman yang ke-32. Nah, insyaallah hari ini bagian untuk mana anda hafal namanya nih. Kemarin ibu siapa kemarin? Kemarin Ibu Ita, Bu Ustadz. Oh, Ibu Ita. Sebelumnya Ibu Leli ya, Ibu Leli, Ya. Ibu Ita. Baik, sebentar. Ibu Ira, ada Ibu Ira? Belum hadir Ustadz. Oh, baik, belum hadir. Ibu Lica ya, Ibu Lica. Lika, Oh, Bu Bu Lika. Lika. Afwan. Ibu Lika. Bu Lika, Umu Fatir. Ya, bismillah. Oke. Langsung dalam Sahih Muslim ini ya. Iya, dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dari hadis Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau berkata yang artinya, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan yang mana aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomalah kamu dalam apa yang kamu katakan itu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan wasiat yang singkat tapi memiliki makna yang padat. Bahwasannya seorang hamba apabila dia mengakui iman secara lahir dan batin, lalu dia beristiqomah atas hal itu dalam ucapan dan perbuatan, dalam hal tersebut, dalam hal melakukan dan meninggalkan, maka sungguh dia telah menyempurnakan agamanya dan dia telah beristiqomah di atas jalan yang lurus. Baik, di pembahasan yang lalu ada beberapa poin yang kita bahas tentang ayat-ayat keimanan, hadis-hadis keimanan yang dibawakan oleh al-muallif rahimallahu azza wa jalla. Begitu juga ada beberapa poin yang kita bahas secara panjang lebar berkaitan dengan cabang-cabang keimanan, ya, jumlahnya, bentuknya dalam ucapan, bentuknya dalam i'tiqad, bentuknya dalam perbuatan. Sampailah pada pembahasan terakhir kemarin kita membahas bahwasannya iman itu memiliki memiliki rasa, ta'mul iman atau halawatul iman, memiliki rasa manis. Maka pada kesempatan kali ini ya berkaitan dengan ayat-ayat keimanan serta hadis-hadis keimanan yang beliau sampaikan adalah berkaitan dengan keistiqomahan. Kalau seandainya kita sudah mempelajari nih secara garis besarnya tentang keimanan, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, alamat-alamatnya, cabang-cabangnya, maka pada kesempatan kali ini di poin ini beliau sampaikan bahwasanya keimanan seseorang itu membutuhkan suatu amalan yang disebut dengan istiqomah.
Maka dari itu beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi rahimahullah ketika beliau berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan yang dimana ya aku tidak akan bertanya tentang ucapan tersebut kepada seseorang pun setelah Anda. Jadi yang diminta oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu adalah sebuah perkataan yang dengannya ya dia dapat mengamalkan amalan-amalan Islam. Sebuah perkataan di dalam Islam yang dengannya dia dapat secara konsisten berada di dalam keimanan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat ya, simpel, padat. Kata Nabi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu di atas perkataan tersebut. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan irsyad atau taujihat, bimbingan kepada para sahabatnya untuk selalu beristiqomah di atas keimanan. Karena keimanan itu sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla bukan hanya i'tiqad yang ada dalam hati maupun ucapan yang ada dalam lisan, tetapi iman itu adalah juga beramal dengan anggota badan. Sehingga ya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi, adwamuhu wa in qalla, yaitu amalan yang selalu secara konsisten dilakukan walaupun amalan tersebut sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya ya sesuatu yang konsisten, sesuatu yang dilakukan secara istiqomah ini merupakan di antara hal yang Allah Azza wa Jalla cintai. Baik, di sini ya menunjukkan pula dalam hadis ini Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu. Mereka tahu bahwasanya jalan menuju jannah dari berbagai amalan dalam Islam ini sangatlah banyak. Tetapi ya beliau radhiyallahu taala anhu paham bahwasanya ada ucapan yang dimana ketika seseorang itu mengucapkan dan berkonsekuensi dalam ucapan tersebut, dia akan selalu berusaha untuk beriltizam di atas agama ini. Maka dari itu dia datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang perkataan tersebut sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan dia untuk mengucapkan amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah dan menyuruh orang tersebut untuk beristiqomah di atas perkataan tersebut. Sehingga beliau ya jelaskan bahwasanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan wasiat yang singkat tapi memiliki makna yang padat. Bahwasanya seorang hamba apabila dia mengakui iman secara lahir dan batin, lalu dia beristiqamah di atas hal itu dalam ucapan dan perbuatan, dalam hal melakukan dan meninggalkan, maka sungguh dia telah menyempurnakan agamanya dan dia telah beristiqamah di atas jalan yang lurus. Ya. Baik, di sini dari hadis yang di atas yaitu hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi sebutkan tentang sebuah faidah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata tentang firman Allah fastaqim kama umirta. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dan beristiqomahlah kamu sebagaimana apa yang telah diperintahkan kepadamu. Istiqomah yang diperintahkan itu sangatlah sulit dan berat. Karena hal itu mencakup akidah, amal, dan akhlak. Istiqomah dalam akidah adalah dengan menjauhi tasbih, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Jadi kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Juga ya menjauhi ta'til, yaitu pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Kita juga tidak ya meniadakan sifat-sifat yang telah Allah Azza wa Jalla nisbatkan kepada zatnya. Dalam amal, bentuk istiqomah itu adalah dengan bersikap waspada terhadap perubahan dan penggantian. Ya. Dan dalam akhlak, bentuk istiqomah itu adalah dengan menjauhi dua sisi, yaitu sisi berlebih-lebihan dan sisi
asal-asalan dan melalaikan. Lihat syarah At-Tibi li Al-Mishkat. Baik Ibu, silakan kita lanjutkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Rabb-mu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Baik, jazakallah khair. Di sini di dalam surat Fussilat dari ayat 30 sampai ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ganjaran yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang-orang yang istiqamah di atas keimanan yang telah mereka ucapkan. Jadi sambungan ya atau hubungan antara hadis yang tadi kita sebutkan yaitu hadis Sufyan bin Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32 ini ganjarannya tentang orang yang kemudian dia mengatakan keimanan dengan lisannya. Dia melakukan hal-hal prinsip keimanan dengan anggota badannya dan dia istiqomah atas hal itu. Apa ganjarannya? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah Taala. Sesungguhnya innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka beristiqamah di atas ucapan itu. Ya, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beristiqamah dalam tauhid uluhiyah, beristiqamah dalam tauhid rububiyah, beristiqamah dalam tauhid al-asma wa sifat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannah. Gembiralah ya kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka di sini ya ganjaran terbesar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya, di atas tauhidnya adalah surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya seraya memberi kabar gembira kepada mereka. Itu orang-orang yang beristiqamah, tidak perlu untuk bersedih hati. Tidak perlu untuk ya takut. Karena tempat kembali mereka adalah surga yang sifatnya kekal dan abadi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-31, Allah sebutkan, kamilah awliya'ukum. Ya, pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi tidak perlu takut. Ya. Istiqomah di atas agama dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Walaupun berhadapan dengan manusia yang paling kuat di atas muka bumi pun. Walaupun ya harus melawan orang-orang yang paling berkuasa di atas muka bumi pun. Jangan pernah takut kepada mereka. Jangan pernah sedih kehilangan apapun yang kalian miliki di dunia. Karena Allah Azza wa Jalla jelaskan tempat kembali kalian adalah surga. Dan kami adalah pelindung-pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah Azza wa Jalla jelaskan. Backingan kalian itu wahai kaum mukminin yang beristiqamah di atas agama Allah adalah kami. Kata Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalamnya kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan
walakum fiha ma tad'un, dan akan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya akhirat itu adalah milik orang-orang yang beristiqamah di atas agamanya. Adalah orang-orang yang beristiqamah di atas tauhid. Adalah bagi orang-orang yang beristiqamah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Jadi tidak perlu bagi mereka takut, tidak perlu bagi mereka sedih, ya, mereka harus bergembira. Di dunia mereka harus bergembira karena sejak di dunia mereka telah dikabarkan kepada mereka tempat kembali mereka adalah surga, dan backingan mereka di dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala dengan semua bala tentaranya. Dan di akhirat kelak mereka akan mendapatkan setiap apapun yang mereka inginkan dan setiap apapun yang mereka minta. Allahu Akbar. Ini adalah ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang istiqamah di atas keimanan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai ya hidangan atau sebagai nikmat yang besar dari Rabbmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fussilat ayat 30 sampai ayat ke-32. Baik, ini ayat-ayat yang perlu untuk kita tadabburi, ya, jemaah sekalian. Ayat-ayat yang menguatkan kita, ayat-ayat yang harus kita baca berulang-ulang ketika ada futur, ya, ketika ada rasa malas, ya, untuk beristiqamah di dalam agama ini. Maka ayat-ayat semisal inilah yang harus kita baca terus-menerus. Baik, kemudian di poin berikutnya beliau akan membawakan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Mana dalam hadis ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan tentang beberapa perkara keimanan yang Nabi sampaikan kepada rombongan delegasi Bani Abdul Qais. Baik, silakan Ibu dilanjutkan. Ibu Lika. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang muttafaq alaih tentang rombongan delegasi. Muttafaq alaih maknanya apa, Bu? Hadisnya Bukhari Muslim ya, Ustaz. Disepakati Ya, benar. Muttafaq alaih itu maknanya diriwayatkan secara langsung bersamaan, ya, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, silakan dilanjutkan. Tentang rombongan delegasi Bani Abdul Qais, di manakala mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka berkata, yang artinya, perintahkanlah kami dengan suatu perkara yang jelas, yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami atau kaum kami, dan membuat kami masuk surga. Dan mereka bertanya kepada beliau tentang minuman-minuman. Maka beliau memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Beliau memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Beliau bersabda, tahukah kalian apakah iman kepada Allah yang Esa itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Dan beliau melarang mereka dari 4 perkara, yaitu al-hantam, ad-dubba, an-nakir, dan al-muzaffat. Dan beliau bersabda, hafalkanlah semua itu dan beritahukanlah hal itu kepada orang-orang yang ada di belakang atau kaum kalian. Baik. Hadis ini secara lengkapnya dibawakan oleh Imam Bukhari rahimallahu azza wa jalla dalam Kitabul Iman. Ya, bab Ada'ul Khumus minal Iman, bab memberikan atau mengeluarkan 1/5 dari harta ghanimah. Itu adalah bentuk dari keimanan. Di dalam hadis ini Imam Bukhari rahimallahu azza wa jalla, ya, membawakan sanadnya dari Ali bin Al-Ja'ad, dari Syu'bah, dari Abu Jamrah. Nah, Abu Jamrah inilah yang kemudian meriwayatkan hadis ini secara panjang lebarnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Abu Jamrah mengatakan suatu ketika aku bersama Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas ini menundukkanku di atas tempat duduknya. Tempat duduk yang digunakan oleh Abdullah bin Abbas untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para tabi'in di zaman itu. Maka Abdullah bin Abbas berkata kepada Abu Jamrah, Akim indi, wahai Abu Jamrah, tinggallah bersamaku selama ya, beberapa waktu, beberapa saat, dan aku akan memberikanmu harta. Fa'aqamtu ma'hu syahrain, sehingga kata Abu Jamrah, aku pun tinggal bersama Abdullah bin Abbas selama 2 bulan. Apa yang dipekerjakan oleh Abu Jamrah di sini, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Abu Jamrah ini memiliki suara yang keras ya. Dan para sahabat ketika itu banyak sekali menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalangan para tabiin. Semisal Abdullah bin Abbas, ya, ini didatangi oleh banyak sekali dari kalangan tabiin yang ingin mendengar secara langsung dari Abdullah bin Abbas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saking banyaknya murid yang duduk bersama Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas ini memerlukan orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan kepada jamaah yang duduknya paling akhir tentang apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mempekerjakan Abu Jamrah. Taib, di sini dikatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas suatu ketika membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ya di awalnya beliau bercerita terlebih dahulu bahwasanya ada rombongan delegasi Abdul Qais, ya Bani Abdul Qais. Ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya kepada mereka, manil qaum, au qala manil waftu. Rombongan siapakah ini? Ya, kaum siapakah ini? Maka mereka menjawab, Rabi'ah. Wahai Rasulullah, kami ini dari Bani Rabi'ah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, marhaban bil qaumi, ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang, wahai kaum Rabi'ah, tanpa khazaya dan tanpa nadama. Khazaya ini adalah hina dan nadama ini adalah tanpa penyesalan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Bani Rabi'ah atau wafdi Abdul Qais tentang bagaimana mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, kalian datang di sini tanpa sedikit pun kehinaan dan kalian datang ke sini tidak akan pernah menyesal dengan apa yang kalian lakukan. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka mulai mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini dari wafdi Abdul Qais, rumah kami atau wilayah kami, kampung kami, desa kami itu sangat jauh darimu, wahai Rasulullah, dan kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan-bulan haram. Ya, karena di bulan haram ini ada genjatan senjata antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin di sana. Ya, di bulan-bulan haram itu mereka membuat aturan tidak boleh ada peperangan. Di bulan haram tidak ada boleh yang saling bunuh-membunuh. Sehingga ya beliau katakan ya utusan dari wafd Abdul Qais, wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudar. Antara kami dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ya wilayah desa dari kaum kafir Mudar, ya kaum kafir Mudar. Kalau tadi Bani Rabi'ah atau kabilah Rabi'ah, ya kabilah Rabi'ah itu jaraknya dari Nabi SAW itu lumayan jauh. Nah, di antara Bani Rabi'ah atau kabilah Rabi'ah dengan Nabi itu di antara mereka, di antara kedua tempat itu ada yang namanya tempat kampung bagi kabilah Mudar. Famur Nabi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Wahai Rasulullah, ya, sampaikanlah kepada kami, beritahu kami tentang sebuah perkara yang mudah, ya, yang baik, sehingga kami akan mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang di kampung kami dan dengannya kami bisa masuk ke dalam surga. Sehingga disinilah ya, ini mulai pembahasannya ketika beliau sebutkan di sini, perintahkanlah kami wahai Rasulullah dengan suatu perkara yang jelas. Apa yang kemudian nanti akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami, yaitu kaum kami, dan membuat kami masuk ke dalam surga. Di
Di sini kita lihat bagaimana perjuangan kabilah Rabi'ah untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menempuh jarak yang sangat jauh dan mereka harus melewati ya, tempat orang-orang kafirin yang bisa saja suatu saat itu membunuh mereka di tengah jalan. Tetapi untuk menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun mereka lalui, ya. Dan kita di sini juga bisa mengambil faidah bahwasanya ya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki. Kalau dilihat dari jarak, ya, kedekatan, maka kabilah Mudhar itu lebih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari jarak, maka kabilah Rabi'ah atau Wafd Abdul Qais ini jaraknya lebih jauh dibandingkan antara ya Bani Mudhar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah jadikan hidayah itu pada kabilah Rabi'ah tanpa kabilah Mudhar. Walaupun dekat dengan Nabi, ya, walaupun dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka malah memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga kita lihat bagaimana semangat para sahabat dari Wafd Abdul Qais, ya, dari kabilah Rabi'ah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu yang dengannya tujuan mereka adalah untuk berdakwah. Tujuan mereka adalah untuk berdakwah. Sehingga mereka katakan, wahai Rasulullah, perintahkanlah kami dengan suatu perkara yang jelas yang akan kami kabarkan kepada kaum kami. Ya, mereka datang kepada Nabi untuk minta diperintah tentang suatu hal yang jelas yang dengannya mereka akan membawa ya dakwah itu kepada kaumnya. Bagaimana semangat dakwah mereka? Ini perlu kita contoh. Dan apa yang menyebabkan mereka mau melakukan itu semua? Dengan satu tujuan jamaah, mereka katakan wanadkhul bihil jannah, yang dengannya kami bisa masuk ke dalam surga. Ya, tujuan dari apa itu yang mereka lakukan? Semuanya itu adalah agar mereka masuk ke dalam surga. Dakwah yang mereka lakukan, perjalanan menuntut ilmu yang mereka lakukan, ya, berbagai rintangan yang harus mereka lalui, berbagai konsekuensi perjalanan yang harus mereka telan pahit-pahit, itu adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan yang luar biasa. Kemudian ya, di sini disebutkan, dan mereka lalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman-minuman. Maknanya apa? Yang halal dan yang haram. Ya, apa saja yang boleh mereka minum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Ada 4 perkara yang Nabi perintahkan dan ada 4 perkara yang Nabi larang. Baik. Beliau memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ini perintah yang pertama. 4 perintah pertama. Ya. Dan melarang mereka, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, tahukah kalian apakah itu iman kepada Allah yang Maha Esa? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Baik, itu adalah ya 4 perintah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kabilah Rabi'ah atau utusan Bani Abdul Qais. Yang dimana ya, yang pertama adalah perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentauhidkan Allah di setiap peribadatan yang mereka lakukan, ya, menjadikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini ada perkara yang kelima, yang di luar itu adalah memberikan 1/5 dari harta ghanimah. 1/5 harta ghanimah ini jamaah sekalian, ya, yang disebut dengan khumus dari harta ghanimah. Jadi kalau harta ghanimah yang didapatkan oleh kaum mukminin lewat jalur peperangan melawan orang-orang kafirin,
Mereka dapat nih harta. Nah, harta ini itu harus dibagi menjadi 5 bagian. 4/5-nya ini ulama sebutkan itu dibagi secara rata kepada orang-orang yang ikut dan menyaksikan peperangan dari kaum muslimin. Ya, dengan pembagiannya satu orang ya itu mendapat satu bagian. Tapi orang yang dia datang ke peperangan tersebut dengan membawa kuda, maka dia mendapat bagian 2 bagi kudanya dan dia satu, jadi dapat 3. Orang yang perangnya membawa kuda, maka dia mendapat 3 bagian dari harta ghanimah. Tapi kalau dia hanya satu orang saja, ya tanpa membawa kuda, dia mendapat 1 bagian. Setelah 4/5 itu dibagi dengan cara seperti itu, ya disisakan 1/5-nya. 1/5-nya ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama untuk Allah dan Rasulnya, bagian kedua untuk kerabatnya Rasulullah, ya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kemudian yang ketiga adalah untuk Ibnu Sabil. Kemudian yang keempat itu adalah untuk orang-orang miskin, ya. Dan yang kelima itu adalah untuk anak-anak yatim. Ya. 5 bagian itu haruslah dikeluarkan. 1/5 itu harus dikeluarkan dengan pembagian yang tadi telah disebutkan. Nah, ini adalah ya perintah dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu perintah-perintahnya. Ada 4 perkara ditambah 1, ya. Lalu ada 4 larangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya di dalam hadis ini. Dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dari 4 perkara, yaitu hantam, ad-duba, an-nakir, dan al-muzaffat. 4 nama ini, teman sekalian, adalah 4 nama bejana yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama wadah, wadah untuk minum. Terutama minuman yang kita istilahkan difermentasikan, ya. Ada istilah dalam minuman Arab itu nabidh, dengan istilah nabidh. Ini adalah minuman yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sering minum ini, sering dibuatkan untuk Nabi dan Nabi minum. Nabidh ini adalah ketika kita ya mengambil sebuah bejana diisi air, kemudian kita masukkan beberapa butir kurma, kemudian kita diamkan. Kita malamkan dia. Misalnya sore ini kita lakukan ya, kita simpan kurma itu di dalam rendaman air, kemudian esok harinya baru kita minum. Nah, air itu disebut dengan nabidh. Tapi kalau seandainya terlalu lama sampai 3 hari kita rendam, maka air itu akan ya berubah yang tadinya nabidh menjadi khamr. Nah, 4 bejana ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hantam, ad-duba, an-nakir, dan al-muzaffat adalah 4 bejana yang cepat sekali merubah air nabidh menjadi khamr, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meminum nabidh dari 4 bejana ini. Ya, walaupun pada akhirnya larangan ini mansukh. Mansukh ini maksudnya dihapus, ibu-ibu ya. Larangan ini dihapus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, beliau menyebutkan minumlah dari bejana mana saja selama air itu tidak berubah menjadi khamr. Baik, kita bahas di sini hantam. Hantam ini ya adalah wadah bejana yang terbuat dari tanah liat. Ya, bejana yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ad-duba. Ad-duba ini adalah wadah minum yang terbuat dari labu. Terbuat dari labu. Kemudian an-nakir adalah wadah yang terbuat dari batang pohon kurma yang dilubangi. Ya, batang pohon kurma lubangi, kemudian di situ ditaruh nabidh. Ya, ini batang tersebut disebut dengan an-nakir. Kemudian yang keempat adalah al-muzaffat, yaitu wadah yang kemudian dicat ya dengan zat yang semacam aspal. Muzaffat, zifat ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan az-ziftu. Baik, 4 nama ini adalah 4 nama wadah yang sempat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian hukumnya mansukh. Kemudian di akhir kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kabilah Rabi'ah atau wafat Abdul Qais, ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum.
Hafalkanlah semua itu. Semua apa? 4 perkara yang diharamkan, 4 perkara yang diperintahkan. Ya. Dan beritahukanlah hal-hal tersebut kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Mananya apa? Kepada kaum kalian. Di sini dapat kita saksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya orang-orang wafat Abdul Qais untuk menghafal. Karena dengan hafalan itu akan mempermudah bagi mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memudahkan mereka untuk mengajak kaum mereka kepada agamanya Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan al-hifdzu, hafalan. Kan terkadang kita itu ibu-ibu ya untuk berdakwah kepada orang-orang yang ada sekitar kita, orang-orang yang ada di bawah kita. Kita perlu hafalan. Kita sampaikan ayat ini, kita sampaikan hadis ini dan hadis ini. Itu tidak akan dapat dengan mudah kita sebutkan kalau seandainya kita tidak hafal dan tidak menguasainya. Dan di sini diantara adalah sekian banyak hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan bagi seorang dai untuk menghafal, hafalkan. Karena untuk berdakwah butuh hafalan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ini memudahkan bagi anak-anak kita semua ya, cucu-cucu kita, keturunan kita, memudahkan untuk mereka menghafal Al-Quran. Kalau seandainya kita ya itu belum sempat untuk menghafalkan Al-Quran. Baik, silakan dilanjutkan. Ibu Rika. Hadis ini juga menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan syariat-syariat yang zahir ke dalam iman, seperti sholat, zakat, puasa, dan memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Semua ini menafsirkan iman kepada kita dengan tafsir yang dapat menghilangkan kemiskinan dan bahwasanya sebagaimana akidah-akidah hati masuk ke dalam iman, maka amal-amal badaniyah juga masuk ke dalamnya. Maka setiap hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah berupa perkataan, perbuatan, dan keyakinan, maka sesungguhnya ia termasuk ke dalam iman. Baik, jadi di sini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah azza wa jalla, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau memberikan takkid ya, penekanan bahwasannya itu loh Nabi SAW menafsirkan iman itu adalah dengan salat ya, iman itu adalah dengan zakat, dengan puasa, iman itu adalah memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Apa maknanya? Iman itu adalah amalan, jemaah. Iman itu adalah amalan. Kita tidak bisa hanya mengatakan iman itu hanya ucapan. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sudah beriman begitu saja. Kita juga tidak bisa menafsirkan maksudnya orang yang meyakini Allah itu adalah Rabb-nya dalam hatinya dikatakan beriman begitu saja. Tidak. Iman itu harus dia melakukan amalan. Apa amalan yang dia lakukan dari keimanan yang dia ucapkan dan keimanan yang dia yakini. Sehingga itu semua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini dari perkara-perkara Islam yang zahir. Ya, Islam yang zahir kita sudah sebutkan ya. Perkara yang zahir, perkara yang Islam dan iman. Iman itu adalah amalan-amalan yang batin. Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir, yang terlihat. Ya, itu disebut oleh Nabi SAW dengan iman ketika menjelaskan keimanan kepada wafat Abdul Qais. Ya, sehingga beliau katakan semua ini menafsirkan iman kepada kita dengan tafsir yang dapat menghilangkan segala macam kemusykilan, segala macam permasalahan. Ya. Dan bahwasanya sebagaimana akidah-akidah hati masuk ke dalam iman, maka amalan-amalan badaniyah juga masuk ke dalamnya. Ya. Maka setiap hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, maka sesungguhnya ia termasuk ke dalam perkara iman, masuk ke dalam definisi iman. Baik, berikutnya kita akan membahas sebuah hadis ya, yang dimana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang ciri-ciri keimanan atau ayat-ayat atau hadis-hadis tentang keimanan. Silahkan Ibu. Dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Umamah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah,
serta memberi nama Allah dan menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Cinta dan benci ada di dalam hati dan batin, sedangkan memberi dan menahan ada pada zohir. Dan dalam semua itu diisyaratkan adanya keikhlasan yang merupakan ruh, inti, dan rahasia dari keimanan. Maka cinta karena Allah adalah mencintai Allah, mencintai apa-apa yang dicintainya berupa amal, waktu, zaman, dan keadaan, serta mencintai orang-orang yang dicintainya dari kalangan para nabi dan para pengikut mereka. Benci karena Allah adalah membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah berupa kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, serta membenci orang-orang yang memiliki karakteristik seperti itu atau setidaknya mengajak kepada hal itu. Memberi mencakup semua pemberian hamba dari dirinya sendiri segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7. Dan ini mencakup segala hal yang diperintahkan kepada hamba. Tidak hanya khusus untuk pemberian harta saja. Bahkan pemberian harta hanyalah satu bagian dari pemberian. Demikian juga kebalikannya, menahan atau tidak memberi. Dan dengan keempat perkara inilah keimanan dan agama seseorang hamba menjadi sempurna. Baik, dalam poin ini dalam Sunan Abi Dawud dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillah," barang siapa yang mencintai karena Allah, dan barang siapa yang membenci karena Allah, man abghadha lillah. Ya, di sini berarti pembahasannya Ibu sekalian berkaitan dengan al-wala wal bara. Kapan kita harus memberikan loyalitas kita? Ya, kapan kita harus memberikan kepada seseorang itu kebencian dan amarah kita? Karena semua ini sudah ada aturannya di dalam Islam. Ya, semuanya sudah ada aturannya di dalam pelajaran-pelajaran akidah. Ya, kepada siapa kita berikan kecintaan loyalitas, kepada siapa kita berikan amarah kita. Man ahabba lillah, barang siapa yang dia tidaklah mencintai sesuatu, tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya. Wa abghadha lillah, dan dia tidaklah benci kepada sesuatu hal, dia tidaklah benci kepada seseorang kecuali juga karena Allah. Wa a'ta lillah, dia juga ya, setiap memberi itu karena Allah. Semua hal, ya, apa di sini adalah semua hal. Apapun yang diberikan, hartakah, ya, ilmukah, ya, tenagakah, waktukah, jasa, itu semua dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan yang lain. Wa mana alillah, dan dia menahan pemberian juga karena Allah. Dia tidak memberikan waktunya, itu alasannya karena Allah. Dia tidak memberikan jasanya, dia tidak memberikan tenaganya, dia tidak memberikan bantuannya, dia tidak memberikan hartanya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan empat hal tersebut, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman. Maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Maka di sini disebutkan bahwasanya cinta dan benci, al-hubbu wal baghdha, ya. Yang namanya cinta dan benci itu ada di dalam hati dan bentuknya sesuatu yang batin. Ada di dalam hati, cinta dan benci. Sedangkan memberi ataupun menahan pemberian itu terlihat dari zahir, sesuatu yang nampak. Apakah dia memberikan ataukah dia menahan. Baik. Ataupun adapun membenci dan mencintai itu ada dalam hati dan tidak terlihat. Dan dalam semua itu disyaratkan adanya keikhlasan. Baik mencintai ya, ataupun membenci, baik memberi ataupun menahan, semua itu disyaratkan adanya keikhlasan. Yang merupakan ruh, inti, dan rahasia dari bentuk keimanan. Maka cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah pada hakikatnya dia mencintai Allah.
Kalau seandainya dia mencintai seseorang itu karena Allah, maka pada hakikatnya itu adalah bentuk cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mencintai apa yang Allah cintai. Begitu juga sebaliknya, dia membenci apa yang Allah benci. Itu adalah hakikat di mana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau mencintai orang-orang yang Allah benci. Mencintai apa-apa yang dicintai Allah berupa amal, waktu, zaman, dan keadaan. Serta mencintai orang yang dicintainya dari kalangan para nabi dan para pengikut mereka. Kenapa engkau cinta kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sehingga kecintaan kita kepada mereka adalah dasari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu juga dengan benci karena Allah adalah membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah berupa kekafiran. Kafiran di dalam Al-Quran Allah jelaskan Allah tidak suka. Maka kita pun tidak suka dengan kekafiran. Allah jelaskan dalam Al-Quran tidak suka kefasikan. Kita juga benci kepada kefasikan. Allah tidak suka kemaksiatan. Maka kita juga benci kepada kemaksiatan. Karena rasa benci itu didasari oleh kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal tersebut. Serta membenci orang-orang yang memiliki karakteristik seperti itu atau setidaknya mengajak kepada hal itu. Ya, orang-orang yang mendakwahkan kemaksiatannya, orang-orang yang menyerukan kefasikannya, kekafirannya, kezalimannya, ini kita benci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Begitu juga dengan memberi, mencakup semua pemberian hamba dari dirinya sendiri, segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Lail ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan mudah untuk kebaikan. Ya. Dan ini mencakup segala hal yang diperintahkan kepada hamba, tidak hanya khusus untuk pemberian harta saja, bahkan pemberian harta hanyalah salah satu bagian dari pemberian itu sendiri. Demikian juga kebalikannya itu menahan. Ya. Dia menahan sesuatu, dia tidak memberikannya, itu juga harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keempat perkara inilah keimanan dan agama seorang hamba menjadi sempurna. Baik, dilanjut, silakan Ibu. Demikian juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah secara marfu, yang artinya orang mukmin adalah orang yang mana manusia merasa aman terhadapnya atas darah dan harta mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasannya iman yang sahih akan mendorong pelakunya untuk menjaga amanah dan melarangnya berbuat khianat, sehingga manusia akan merasa tenang kepadanya dan mereka akan merasa aman terhadapnya atas sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri mereka, yaitu darah dan harta. Semua nas-nas ini juga menjelaskan makna dan hakikat iman, dan bahwasanya sebagaimana Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya berkata, yang artinya iman itu bukanlah angan-angan dan berhias, akan tetapi ia adalah apa yang tertancap atau mantap di dalam hati dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Baik, di sini ya beliau kemudian membawakan hadis tentang keimanan berikutnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya al-mu'minu man aminahu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim, ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadisnya malah ada di Sahih Bukhari, ya, kalau dalam lafaz yang seperti itu. Maknanya apa? Orang Islam itu atau orang mukmin itu adalah yang dimana manusia lain, ya, atau kaum muslimin yang lain itu merasa aman terhadapnya atas darah dan harta mereka. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang kemudian membuat kaum muslimin yang lain nyaman dengan keberadaan orang tersebut di antara mereka, mereka yakin bahwasanya seorang muslim ini, si fulan ini, dia tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan menumpahkan darah mereka. Si fulan ini tidak akan mengambil harta mereka secara zalim. Maka ini adalah hakikat muslim atau hakikat mukmin yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Siapa itu seorang mukmin? Yaitu ketika kaum muslimin yang lain
selamat dari kejahatan tangannya dan kejahatan lidahnya. Ya, ini juga berkaitan dengan bagaimana kewajiban seorang muslim untuk menjaga harta martabat, untuk menjaga kehormatan muslim yang lain. Bagaimana seorang muslim yang menjaga tangannya tidak menzalimi muslim yang lain. Bagaimana seorang muslim menjaga tangannya untuk tidak mengambil harta muslim yang lain. Ini adalah hakikat keimanan dan keislaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman yang sahih, apa yang ada dalam hati seorang mukmin, dalam keimanan, dan imannya itu adalah iman yang jujur, bukan iman yang dusta, maka keimanan yang jujur ini akan mendorong pelakunya untuk menjaga amanah dan melarangnya berbuat khianat. Jadi kalau ada muslim yang berkhianat, berarti ada penyakit di dalam keimanan, ada penyakit dalam hatinya, ada penyakit dalam jiwanya. Sehingga ya, dapat kita ketahui bahwasanya muslim itu adalah orang yang selalu amanah. Muslim itu adalah orang yang selalu jujur. Muslim itu adalah orang yang selalu menepati janji, tidak melanggar janjinya. Atau perkara-perkara lain yang Nabi SAW sebutkan. Ya. Itu adalah orang yang mukmin, adalah orang yang muslim. Sehingga manusia akan merasa tenang kepadanya. Ini manusia di sini lebih mencakup kepada orang-orang yang beriman, ya, orang kaum muslimin maknanya, bukan orang-orang kafir. Sehingga manusia akan merasa tenang kepadanya dan mereka akan merasa aman terhadapnya atas sesuatu yang paling berharga yang ada pada diri mereka, yaitu darah dan harta. Semua nas-nas ini juga menjelaskan makna dan hakikat iman. Dan bahwasanya sebagaimana Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya berkata, ya, bahwasanya laisal imanu bitamanni wat tahalli. Iman itu bukanlah sesuatu yang kita angan-angankan. Kita bayang-bayangkan, ya, kita khayalkan, enggak. Keimanan itu bukan sesuatu yang kita angan-angankan. Keimanan itu kata Al-Hasan Al-Basri bukan sesuatu yang bentuknya seperti perhiasan, dilihat secara zahirnya, ya, kemudian berkilau, bukan dengan sesuatu yang halu, ya, kalau zaman sekarang ya bahasanya. Walakinnahu ma waqara fil qulub, akan tetapi keimanan itulah yang tertancap secara mantap di dalam hati, wasadaqathul a'mal, dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Jadi sesuatu yang mantap di dalam hati kita dan amal perbuatan kita secara praktek membenarkan hal itu. Bukan sesuatu yang berkontradiksi antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Itu orang munafikin itu, ya. Yang seakan-akan indah, seakan-akan bagus, seakan-akan mengagumkan, tetapi prakteknya di lapangan amalan mereka nol. Itu orang munafikin. Orang-orang iman itu adalah sesuatu yang mereka yakini secara mantap dalam hati mereka dan amalan mereka membenarkan apa yang mereka ucapkan. Amalan mereka membenarkan apa yang mereka yakini di dalam hati. Baik, berikutnya silakan Ibu. Maka amal-amal yang zohir dan batin itu membenarkan iman dan dengannya iman menjadi terwujud. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taqabun ayat 11. Maka hamba apabila ditimpa suatu musibah, lalu dia beriman bahwasanya musibah itu berasal dari sisi Allah dan bahwasanya Allah itu maha bijaksana lagi maha penyayang dalam takdirnya itu, dan bahwasanya dia lebih mengetahui kemaslahatan hambanya, maka Allah pasti akan memberi petunjuk ke dalam hatinya dengan suatu petunjuk yang khusus untuk ridho, bersabar, berserah diri, dan tenang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Quran Surat Yunus ayat 9. Di sini, Allah membuang kaitannya secara khusus agar mencakup pemberian petunjuk kepada mereka terhadap setiap kebaikan dan pemberian petunjuk kepada mereka agar meninggalkan setiap keburukan, dan itu disebabkan oleh keimanan mereka. Maka amal termasuk ke dalam iman dari satu sisi
dan termasuk ke dalam buah dan konsekuensi iman dari sisi yang lain. Hanya Allah lah yang memberikan taufik. Baik, disebutkan amal-amal yang zahir, terlihat, dan amal-amal yang batin dari keimanan-keimanan, i'tiqad, keyakinan-keyakinan itu akan membenarkan iman itu sendiri. Karena kembali lagi ke definisi iman, iman itu adalah apa yang diucapkan, apa yang diyakini, dan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan dengannya iman akan terwujud. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Taghabun ayat yang ke-11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Sehingga di sini ya, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu sangatlah dekat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ketika dia tidak mendekatkan dirinya kepada iman kepada Allah, maka dia akan semakin dan semakin menjauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau katakan, maka hamba apabila ditimpa suatu musibah, lalu dia beriman, ya, dia yakin bahwasanya musibah itu berasalnya dari sisi Allah, ya. Allah Azza wa Jalla itu maha bijaksana, ya. Musibah ini berasal dari zat yang maha bijaksana. Musibah saya ini berasal dari zat yang maha penyayang dalam takdirnya. Bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatan saya. Sebagaimana yang saya di sini ditimpakan musibah hal ini, bukan dengan mengutuk, bukan dengan melaknat, ya, bukan dengan marah-marah, tidak terima, tidak ridho dengan musibah yang Allah turunkan kepadanya, tapi dia sabar dan ridho akan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dengan suatu petunjuk yang khusus untuk ridho, bersabar, berserah diri dan tenang. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur dan benar, dia akan lebih terima, akan lebih ridho, akan lebih berserah diri dan lebih tenang di dalam menerima seluruh musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya, karena dia yakin ini yang memberikan saya musibah, yang memberikan saya ujian ini adalah zat yang maha bijaksana, adalah zat yang maha penyayang, adalah zat yang maha mengetahui mana yang terbaik bagi saya. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah hal yang dia terima dengan lapang dada. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-9, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka biimanihim, dengan keimanan mereka. Ya. Jadi sekali lagi, hidayah itu sangat dekat dengan keimanan. Semakin dekat seseorang itu kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah Allah Azza wa Jalla akan dekat kepada mereka. Maka di sini Allah Azza wa Jalla membuang kaitannya secara khusus agar mencakup pemberian petunjuk kepada mereka terhadap setiap kebaikan dan pemberian petunjuk kepada mereka agar meninggalkan setiap keburukan, dan itu disebabkan oleh keimanan mereka. Maka amal termasuk dari iman dari satu sisi, dan termasuk ke dalam buah dan konsekuensi iman dari sisi yang lain. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian, dia ridho, dia tenang. Ya, ini apa? Ini konsekuensi dari keimanannya. Ya. Walaupun di samping tadi kita juga mengatakan bahwasanya amalan itu adalah definisi dari keimanan. Jadi satu sisi merupakan buah dari keimanan, satu sisi dia termasuk dari inti pokok keimanan. Hanya Allah lah yang memberikan taufik. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Banyak dari kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan iman di sini dengan sholat menghadap kiblat yang dahulu mereka kerjakan, yaitu semasih menghadap Baitul Maqdis sebelum diganti dengan Ka'bah, di mana sejumlah orang dari kaum muslimin meninggal sebelum kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Maka terjadilah ketidakjelasan tentang keadaan mereka bagi sebagian orang, sehingga Allah pun menurunkan ayat ini. Hal itu karena sholat mereka menghadap Baitul Maqdis pada waktu itu,
merupakan sebuah konsekuensi ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah iman. Nah, di Dan sini ayat jelaskan, Allah sebutkan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Apapun bentuk keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka tidak akan pernah Allah sia-siakan. Walaupun itu adalah bentuk yang kecil, yang remeh sekalipun di pandangan kita semua. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini bercerita tentang bagaimana orang-orang yang dahulu ketika mereka masih hidup bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salatnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kita tahu Baitul Maqdis ini sekarang di Palestina ya. Palestina secara tepatnya adalah kiblat pertama kaum mukminin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Pindah ke Madinah pun di awal-awal bulan beliau berada di Madinah itu kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Nah, jenjang waktu itu ada banyak sekali para sahabat yang meninggal. Lalu kemudian setelah mereka meninggal, ketika beberapa bulan awal di Madinah, kiblat dipindah dari menghadap Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Nah, sahabat yang masih hidup itu mempertanyakan bagaimana status para sahabat yang dulu mereka ketika hidup sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Itu bagaimana statusnya? Itu dipermasalahkan oleh beberapa para sahabat. Sehingga Allah Azza wa Jalla turunkan ayat ini untuk mempertegas, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan keimanan mereka. Keimanan ini apa maknanya? Maka di sini jelaskan bahwasanya banyak dari kalangan ahli tafsir yang menafsirkan kata iman di ayat ini adalah sholat. Maknanya berarti apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Allah tidak akan menyanyiakan salat kalian. Sini lihat bagaimana Allah menyebut salat dengan iman. Yang berarti iman itu adalah amal. Bukan hanya ucapan ataupun keyakinan. Tapi iman itu juga amal. Ini diantara bukti dalil yang menyatakan bahwasanya iman itu juga mencakup amalan. Baik, silakan lanjutkan. Dan ayat ini mengandung berita gembira yang besar, yaitu bahwasannya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin, baik keimanan mereka itu sedikit ataupun banyak, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis sahih, yang artinya bahwasannya Allah akan mengeluarkan dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman, sekalipun hanya seberat biji sawi yang paling ringan. Nah, ini hadis syafaat ya jemaah ya, hadis syafaat, hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bagaimana Allah Azza wa Jalla kelak nanti ketika semua orang ya sudah menempati surga dan neraka, ahli-ahli neraka ini yang masih ada keimanan dalam hati mereka, walaupun keimanan seberat biji sawi yang paling ringan, mereka akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai disebut Nahrul Haya, dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga, dan mereka disebut sebagai jahannamiyun, yaitu mantan penghuni jahanam. Baik, silakan dilanjutkan. Dan berita gembira bagi setiap orang yang beramal dengan suatu amal yang tujuannya adalah menaatin Allah dan Rasul-Nya, dan dia melakukan takwil, salah, atau dalam ijtihadnya, atau amal tersebut telah dinasak. Karena dia melakukan amal tersebut hanyalah karena imannya kepada Allah dan bertujuan untuk mentaatinya, akan tetapi dia melakukan takwil yang salah, atau dia salah dalam ijtihadnya, atau syariat yang dilaksanakannya itu dimansuk, maka kesalahannya tersebut diampunin, dan pahala niat dan menghadapnya orang itu kepada Allah dan ketaatan kepadanya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman tentang orang-orang mukmin, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Al-Baqarah ayat 256.
Allah menjawabnya melalui lisan nabinya, yang artinya, ya, aku telah melakukannya. Dalam hadis sahih disebutkan, dan apabila seorang hakim berijtihad lalu memutuskan perkara dan ternyata dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad lalu salah dalam ijtihadnya, maka dia akan mendapat 1 pahala dan kesalahannya itu diampuni. Demikian juga orang yang berniat melaksanakan suatu amal salih dan berusaha untuk melakukannya. Lalu ada sesuatu yang menghalanginya seperti sakit, safar, tidak mampu atau yang lainnya. Maka akan dicatat pahala amal yang dia niatkan tersebut. Sebagaimana telah sabit di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa secara marfu yang artinya, barang siapa yang sakit atau melakukan safar, niscaya akan dicatat baginya pahala apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat dan mukim. Dan termasuk ke dalam hal itu orang yang berhenti melakukan amal yang biasa dia kerjakan disebabkan usia tua. Baik. Di dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ada 2 poin yang dapat kita ambil pelajaran secara garis besarnya. Poin yang pertama adalah berita gembira yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Baik keimanan itu kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, ya. Apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Besarkah amalannya, kecilkah amalannya, ya, itu tidak ada yang disia-siakan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Ini berita gembira. Kemudian yang kedua, dan berita gembira bahwasanya siapapun yang beramal dengan suatu amalan yang tujuannya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, lalu kemudian di tengah perjalanan ternyata dia melakukan kesalahan, atau amalan itu ternyata telah dimansuh, mansuh ini dihapus seperti tadi, salatnya menghadap ke Ka'bah, tapi dia menghadap ke Baitul Maqdis. Karena ketika dia salat menghadap ke Baitul Maqdis itu sesuai dengan perintah Allah dan Allah belum menasahnya, belum menghapus hukum itu. Maka di sini adalah orang tersebut pada hakikatnya telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dia benar dalam amalannya. Kenapa? Karena dia melakukan amalan itu hanyalah karena iman kepada Allah, ya. Dia telah melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Dia diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Sehingga kalaupun kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah, maka amalan orang-orang terdahulu itu tidak disalahkan karena mereka telah melakukan apa-apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ya. Dan di sini ya disyaratkan bahwasanya, dikatakan bahwasanya ya pahala niat dan menghadapnya orang itu kepada Allah dan ketaatan kepadanya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman terkait orang-orang mukminin. Ada doanya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa ataupun salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa itu melalui lisan nabinya, qad fa'altu, ya aku telah melakukan. Maksudnya apa? Telah memaafkan dan tidak menghukum orang-orang dari kaum mukminin yang lupa dan yang salah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, apabila ada seorang hakim yang berijtihad, lalu dia memutuskan perkara dan ternyata dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ataupun ketika dia berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya itu diampuni. Ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim. Begitu juga contoh yang terakhir adalah orang yang berniat nih, sudah dia niatkan untuk melakukan suatu amal soleh. Tapi qadarullah di tengah perjalanan dia tidak mampu untuk melakukan itu. Maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Misal ada orang yang terbiasa untuk melakukan sholat-sholat nafilah. Terbiasa sholat-sholat nafilah itu menjadi rutinitas yang tidak pernah dia tinggalkan. Qadarullah pada suatu saat dia harus safar. Dan safar itu sangat berat bagi dia untuk meninggalkan, untuk melakukan amalan-amalan nafilah.
yang ketika dia mukim dia dapat dengan mudah melakukannya. Maka walaupun ketika safar dia tidak melakukan nawafil, nah pahala-pahala nawafil itu tetap akan dia dapatkan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan dia yang baik. Ya, itu akan tetap dicatat sama seperti seandainya dia mukim. Begitu juga ketika ada orang yang sehat nih. Ada orang yang sehat, dia melakukan amalan-amalan kebaikan, puasa sunnah, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya. Kemudian qadarullah dia jatuh sakit dan terhalangi dari amal-amal kebaikan itu. Tenang. Allah Azza wa Jalla menjanjikan dia akan dicatat baginya amalan-amalan yang dia biasa lakukan ketika dia sedang sehat. Nah, dua kondisi ini. Kalau dia terbiasa memiliki amalan-amalan yang baik ketika sehat dan ketika dia sedang mukim, non safar, ya, maka ketika dia safar dan ketika sakit tetap akan dicatat amal-amal itu. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya kepada kita semua dan menjelaskan bahwasanya tidak ada amalan sedikit pun di dalam Islam yang dilakukan oleh seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan amalan itu. Baik. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini jamaah sekalian, ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pasal berikutnya yaitu iman itu bertambah dan berkurang. Nah, setelah pasal ini barulah kita ya masuk ke bab yang kedua dari pembahasan yang ada dalam kitab ini. Naktafi bihada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Wafik barakallah wa jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat kita pahami, diamalkan, serta didakwahkan walaupun hanya satu ayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya silakan langsung di unmute saja audionya, speakernya, ataupun yang ingin bertanya melalui chat, nanti insya Allah akan Anda bacakan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ustadz, saya ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, dari ayat Al-Fusilat, surah Fusilat ayat 30 sampai 32, di situ sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah takut dan jangan merasa sedih. Nah, dengan ayat ini, apakah dengan istiqomah di jalan Allah tanpa melakukan amalan-amalan lain, tetapi dengan rukun Islam dan rukun iman, apakah itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga, Ustaz? Iya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Berkaitan dengan keimanan dalam ayat itu, sebagaimana yang telah kita pelajari di halaman 22, iman itu ada hal-hal yang pokok dan ada hal-hal yang cabang, ya. Maka kita waktu itu sudah sebutkan kan, amalan-amalan hati itu ada berapa saja, itu banyak sekali. Dan kemudian ketika kita sebutkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan duri dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nah, makna dari keimanannya itu semua mencakup pokok dan cabang-cabangnya. Ya, maka ketika seseorang itu dia mengucapkan keimanan dan dia melakukan konsekuensi dari keimanannya. Konsekuensi keimanan apa? Yaitu cabang-cabang keimanannya. Ya, maka di situ ketika dia istiqomah dalam hal tersebut, maka disebut sebagai faqad istakmalal iman. Dia telah ya beristiqomah, dia telah melengkapi keimanan yang dia ucapkan atau yang dia klaim. Nah, kalau seandainya seseorang itu hanya mencukupkan dalam hal-hal yang wajib saja tanpa hal-hal yang mustahab, nah itu juga ya selama dia bisa istiqomah di atas hal itu, maka dia ya, bisa mendapatkan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan dari surganya. Nah,
Jadi hal-hal yang wajib itu, kalaupun kita cukupkan diri kita dengan hal itu tidak mengapa, tapi akan menjadi lebih sempurna kalau kita melakukan amal-amal yang juga mustahab atau hukumnya sunnah. Begitu Ibu. Syukron, jazakallah Ustadz. Masya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Abu Ayub. Ada nanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, sehubungan dengan pertanyaan Bu Lali tadi, kalau kita mengerjakan amal-amal iman tadi yang cukup amal iman Islam, iman itu kita kan sudah menanam nih di dalam kehidupan. Ada asa, ada harapan terhadap Allah, terhadap yang kita lakukan itu. Sedikit mungkin juga ada ya Pak Ustadz, harapan itu. Nah, harapan apa ini maksudnya? Untuk mendapatkan ganjaran? Harapan untuk mendapatkan jannah. Iya. Ya, maka dari itu kalau kita perhatikan ya, jemaah, setiap hadis Nabi SAW berkaitan dengan hal keimanan, itu tidak semua Nabi SAW sebutkan kepada sahabat-sahabat yang bertanya tentang itu. Contohnya seperti tadi Bani Abdul Qais. Apa saja perkara keimanan yang Nabi sebutkan dalam itu? Itu simple, ya. 4 yang dilarang, 4 yang diperintahkan. Jadi kalau seandainya orang itu jujur dalam keimanannya, amalan sedikit itu dia akan membawa dia ke dalam surga. Itu yakin, itu harus yakin. Jadi harapan seorang mukmin itu harus tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya harapan atau ar-raja itu harus seimbang dengan al-khauf dan al-mahabbah. Ya, harapan kepada Allah itu harus seimbang dengan rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diibaratkan oleh para ulama itu bagaikan seekor burung yang terbang. Ya, sayapnya itu harus seimbang. Antara khauf dengan roja, antara harapan dengan takutan itu harus seimbang. Dan yang menengahi itu semua adalah bagaimana kecintaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diibaratkan dengan kepala dari burung itu. Kalau kita perhatikan Nabi SAW itu ketika menyebutkan perkara-perkara keimanan kepada sahabat dalam berbagai kondisinya, hanya sedikit saja. Perkara-perkara yang zahir, makanya rukun Islam itu kan sedikit. Ya. Rukun iman pun sedikit. Tapi kalau kita kupas satu persatu, akan menjadi banyak, akan menjadi panjang. Dan Nabi menyampaikan kepada mereka dengan sangat singkat dan padatnya. Maka pernah ketika seorang sahabat datang dari kalangan Badui, ya, orang-orang Arab Badui, Rasulullah, kalau seandainya saya mencukupkan dengan amalan-amalan itu, apakah saya masuk surga? Kata Nabi SAW, ya jika engkau jujur. Jujur ini maknanya apa? Dia benar-benar berkonsekuensi melakukan amalan-amalan yang wajib. Tidak meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Dan dia tidak melakukan amalan-amalan sunnah, mustahab. Aflaha in sadaqah, kata Nabi. Dia akan beruntung ketika dia jujur dengan ucapan itu. Jadi, ya ada harapan. Jawabannya ada harapan yang sangat besar. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Nyambung Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk ke di halaman 32 catatan kakinya Ustadz. Ini kita memang hari ini fokus kepada berbicara istiqomah. Suatu hal kata istiqomah itu lebih dipahamin daripada amalan gitu loh. Tadi kita sudah dibahas juga bahwa amalan itu bagian dari iman ya Ustadz. Tidak bisa dipisah. Tapi kalau dari catatan kaki kita baca yang tadi ini dari Imam Fakhruddin ini bahwa istiqomah itu bukan sesuatu perkara yang mudah gitu loh, sulit karena dia mencakup berbagai hal gitu loh Ustaz. Di sini termasuk dengan disebutkan adalah akidah gitu loh Ustaz, amal, kemudian akhlak. Nah, kalau kita berbicara mengenai akidah, apakah di sini bahasanya begini Ustaz? Sesuatu kita bisa istiqomah, berpegang teguh, kalau akidahnya sendiri belum kuat, Ustaz. Pertanyaannya kan ke sana, Ustaz. Orang akan berpegang teguh kepada tali buhulnya Allah Ta'ala itu, bahasa saya jadi digoncangin sedikit, kita sudah bisa, bukan kita, artinya seseorang itu bisa lepas gitu loh. Maksud saya begini,
keistiqomahan itu kan diukur dengan kondisi lapang atau sempit, kondisi nyaman atau tidak nyaman. Itu kan Ustadz. Artinya tetap dianya sampai dengan gitu loh Ustadz. Itu kan Ya, artinya berpegang seperti itu. Dan ini bukan suatu perkara mudah kecuali didasari dengan amalan hati, pembenaran, keyakinan dan kecintaan kepada Allah. Jadi kembali lagi kepada hati-hatinya ini Ustadz. Jadi yang dilihat di istiqomah di sini adalah tidak hanya semata amal zohir kan Ustadz. Itu loh iya, pertanyaannya benar, saya. benar, Artinya bukan iya. suatu perkara mudah gitu loh. Mm-mm. Ya, makanya itu kan dibahas mencakup akidah, amal, Ya, dan akhlak. Iya, itu adalah pembahasan berarti berkaitan juga dengan lisan, hati, dan perbuatan. Yang bukan sesuatu yang mudah memang. Istiqomah dalam semua tiga lingkup ini hal yang sangat sulit sekali kecuali bagi hamba yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Dia bisa istiqomah nih untuk menjaga akhlak yang baik, tapi ternyata akidahnya bablas. Dia bisa berakidah yang baik, ternyata akhlaknya jebol. Ya. Dia nggak bisa istiqomah di akhlak. Ya. Dia bisa beristiqomah di amalnya, tapi akhlaknya tidak baik. Ya, hubungan antara manusianya tidak baik. Hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla itu buruk. Ya. Amalnya bagus padahal. Ya. Akidahnya bagus, tapi yang lain. Nah, bagi seorang hamba yang dapat beristiqomah dalam tiga ini, akidahnya, keyakinannya, imannya, amalnya yang zahir, ya, kemudian akhlaknya, hubungan dia dengan orang lain. Nah, ini adalah orang yang beruntung yang bisa menjaga istiqomah dalam tiga cakupan ini. Memang butuh perjuangan yang berat ya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara dan banyak sekali ya sambaran-sambaran syahwat, ya, sambaran-sambaran syubhat. Kita diminta hanya untuk istiqomah sampai ajal kita menjemput. Ya, istiqomah atas apa yang telah kita ketahui dari kebenaran, melakukannya, mendakwahkannya, beristiqomah di atas itu semua sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada kita. Karena itulah ya konsekuensi dari keimanan kita. Kita yakin. Dan kita memang harus yakin, ya. Kita orang beriman itu tidak butuh dalil yang tidak butuh pembuktian yang terlihat oleh mata mereka. Ya, mereka cukup dengan keyakinan yang ada dalam hati mereka. Dan semua itu kan hal-hal gaib ya. Neraka, surga, azab kubur, ya, kenikmatan dalam kubur, adanya mizan, adanya sirat, ya, jembatan. Itu semua hal-hal gaib yang nggak pernah kita tangkap melalui baca indera kita. Tapi seorang mukmin itu tidak butuh itu semua. Seorang mukmin cukup dengan hatinya. Dia meyakini itu akan terjadi. Hari itu akan saya lewati. Hari itu akan datang. Kematian itu akan datang. Ya. Itu adalah sesuatu yang dia yakini dalam hati. Ya. Dan kemudian itu menjadi cambuk baginya untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu ya, adalah hal yang memang menentukan. Orang itu terkadang mudah bagi dia untuk memulai suatu amalan ya jemaah. Untuk melakukan sebuah amalan, memulai itu mudah. Bukan susah. Yang susah itu istiqomah. Orang mau menghafal Quran. Ya mulai hari pertama menghafal satu ayat, dua ayat itu mudah. Tapi berkomitmen, beristiqomah untuk melakukan itu secara terus-menerus susah. Orang kemudian dia mulai untuk bersedekah sehari 1.000, sehari 10.000, sehari 100.000. Awal-awal udah itu untuk komitmen untuk selalu seperti itu setiap harinya itulah yang susah. Kemudian orang yang kemudian mencoba untuk melakukan sholat tahajud sehari 2 hari mudah. Berikutnya, itu pertanyaannya, mudah atau susah? Ya. Kemudian orang yang selalu berkomitmen dia untuk memulai menolong orang lain. Membantu tetangga, ya, membantu sahabat, membantu teman, beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat. Sehari 2 hari mudah, memulai itu mudah, tapi secara kelanjutan itulah susah. Makanya bagaimana tadi kita sebutkan, Nabi menyebutkan adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling cintai Allah adalah amalan yang paling konsisten dilakukan, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Jadi 3 itu harus kita perhatikan ya. Akidah, istiqomah dalam akidah, amalan hati, ya, istiqomah dalam amal. Amal ini berarti ibadah secara zahir, ya, batin,
dan istiqomah dalam akhlak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nyambung sedikit Ustadz supaya Nah, komprehensif, dalam artinya begini Ustadz. Kalau dilihat dari hadis sepertinya begitu Rasulullah menyampaikan satu hadis itu sesuatu hal yang tidak memberatkan bagi umatnya ya Ustadz. Artinya mudah. Dikbersi ya, amalan-amalan yang sepertinya sangat mudah gitu loh, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan ila usaha, seperti itu. Tetapi begitu kita memasukin tadi Ustadz bilang, ini sepertinya simple, tapi kalau didalamin, dijabarin lagi, itu ternyata bukan sesuatu hal yang sesederhana itu gitu ya Ustadz. Supaya iya, memahaminya gini, saya sedang berusaha sepertinya mudah ya melakukan ini gitu loh. Tapi kan ternyata pada saat melaksanakan keimanan itu ada di hati, sedangkan di hati pun juga itu berkecamuk adanya nafsu, itu kan bertentangan itu Ustaz. Dan di situ bukan suatu perkara yang mudah. Jadi untuk menyambungnya Ustaz antara yang sulit dengan mudah itu bagaimana Ustaz? Supaya tidak kontradiksi gitu loh Ustaz. gimana Bu? Artinya gini kan dari catatan kaki tadi itu kan ini bukan perkara yang mudah gitu loh Ustaz. Oke. Ya, Kita harus ada tiga, ada akidahnya, ada akhlaknya, ada amalnya. Kan itu bukan suatu perkara mudah. Tapi kalau iya, kita baca hadis, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu, ini loh cuma mengerjakan ini. Kalau kamu istiqomah di sini, kamu masuk itu kan sepertinya mudah Ustadz. Tapi kenyataannya iya, tidak demikian. Itu bagaimana nyambungnya gitu Ustadz? iya. Itu nyambungnya berarti dalam penyampaian kepada mad'u orang didakwahkan, kita itu tidak perlu untuk belibet, ya. Sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan agar orang itu ya senang untuk menuntut ilmu, belajar. Itu yang Nabi SAW sebutkan, sesuatu hal-hal yang simple bentuknya. Melakukan sholat, ya, menunaikan zakat, nah itu. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya kita kupas satu persatu, jangankan perkara puasa, masalah sholat saja itu kan banyak sekali. Nah, itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah memiliki kelanjutan dalam imannya. Sebagaimana tahapan-tahapan yang kemarin kita bahas, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu kan bertingkat-tingkat keimanan orang. Nah, kita ini ketika berdakwah sesuai dengan tingkatan mereka. Ya. Hadithun nasa ala qadri uqurihim. Ya, berbicaralah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau seandainya mereka baru memahami Islam ini, kemudian langsung diberikan sesuatu yang berat, langsung diberikan sesuatu yang kemudian membuat mereka ya tidak mampu untuk memikirkannya, tidak mampu untuk menangkapnya, maka ini bentuk dari ya, tanfir, ya, membuat orang lain itu akan jauh dari Islam itu sendiri. Nah, dari segi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal-hal yang mudah, yang kemudian oleh para sahabat, oleh para tabiin, oleh para ulama-ulama di kalangan salafus saleh itu dijabarkan secara terperinci berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan ibadah, ya seperti itu. Jadi dari segi mad'unya saja orang yang didakwahkan. Arti di sini metode dakwah ya Ustadz, lebih lagi Benar, ya. memberikan kemudahannya dulu ya gitu ya. Baik Ustadz. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Amin. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban serta nasihat dari Ustaz Abu Ayub. Baik, ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Tafadhali. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan syukran jazilan jazakallahu khairan barakallahu fik atas peluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz, barakallahu fiik. Amin.